Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Main adem dalil disin. Yang kami hormati Bapak Haji Arifin selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Cilacap beserta jajarannya, para pengurus BKAD, UPK dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di aula ini malam hari ini dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak sekalian yang hormati, kami terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk bernostalgia. Ya, mungkin ini sejak tahun 2015 ya. Kebetulan kami berpindah lokasi tugas tidak di Cilacap, sehingga sejak saat itu sudah 6 tahun. Ini merupakan pertemuan yang membahagiakan bagi kami. Ya mohon maaf, terutama teman-teman yang baru-baru ini setelah saya tidak kebetulan pernah bertugas selama 2 bulan, Pak Arifin, cuma 2 bulan ya Pak, ya Pak, cuma 2 bulan di Cilacap, tepatnya pada bulan November dan Desember 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014 kita menerima surat pemberhentian PNPM. Itu yang kemudian setelah itu tanggal 1 Januari kita tidak menjadi bagian dari PNPM. Sebetulnya ada perpanjangan kontrak yaitu setelah 6 bulan setelah itu, yaitu Juni bulan tahun 2015. Namun alhamdulillah ya, nasib baik ya, nasib baik pada itu kemudian saya ditarik untuk membantu di Kementerian Desa. Itu alhamdulillah. Nah, sampai hari ini alhamdulillah walaupun hanya 2 bulan, mudah-mudahan teman-teman semuanya menilai baik diri saya. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, karena berarti mudah lagi Pak. Mungkin kalau saya pernah dijotos mungkin jangan. Ya, bagus sekali ya hormati. Ya. UPK Cilacap itu keras-keras. Saya tahu ya. Pertama kali pertemuan dengan UPK Cilacap itu di warung makan apa, Pak Maman? Saya seolah-olah diadili. Saya tak tahu mungkin karena faktor apa. Kemarahannya tertumpahkan ke saya saat itu. Ya Pak Maman ya. Ya ini sekedar nostalgia saja. Tapi ini bagian daripada dinamika kita bersaudara sampai hari ini. Alhamdulillah bisa bertemu lagi. Bapak sekalian yang hormati, saya kira itu intermezzo ada di awal. Untuk selanjutnya tadi menyampaikan yang disampaikan oleh Pak Moderator untuk menyampaikan hal-hal yang tidak tersurat. Nah ini yang saya bingung. Yang tersurat itu kan
batin Bapak Ibu semua. Nah, kalau tidak jadi apa yang dalam terbersit dalam pikiran, dalam perasaan, ya itu yang mungkin perlu kita diskusikan di situ. Nah, kalau yang tersurat tadi sampaikan, saya kira sudah oleh Pak Kepala Dinas sudah gamblang, saya kira seperti itu. Tadi juga disebut oleh Pak Moderator sudah disampaikan hal-hal yang tersurat atau ketentuan-ketentuan seperti itu. Tapi satu hal yang perlu kami tegaskan di sini adalah Permendes 15 tahun 2021 tentang pengelolaan dana bergulir berubah menjadi Permendes bersama adalah regulasi yang sangat moderat, regulasi yang sudah mencoba mengakomodir semua kepentingan-kepentingan. Itu satu. Regulasi ini sangat moderat. Yang kedua, tujuannya adalah ini untuk memperkuat posisi teman-teman semuanya. Karena setelah selesainya program tahun 2014 itu sebetulnya secara hukum itu UPK dan kelembagaannya itu tak bertuan, seolah-olah begitu. Tapi dengan lahirnya Permendes 15 ini akan memayungi semua aktivitas Bapak Ibu semuanya. Itulah pentingnya memahami tentang transformasi UPK. Nah, sebetulnya materi yang saya siapkan hampir sama tadi oleh Pak Kepala Dinas. Itu karena saya mengutip apa yang ada di pasal-pasal dari Permendes 15 itu. Nah, hanya saja mungkin apa bisa paparkan lagi coba next ya. Ini operatornya jalan-jalan. Ya. Ya. Coba ini dulu. Permendes 15 ini lahir karena mandat PP nomor 11 tahun 2021 pasal 73. Jadi ini mandatori sekali. Jadi Permendes 15 itu operasional dari PP PCPP 11 pasal 7173 itu. Yang detailnya ini pasal per pasalnya adalah pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat ex PNPM wajib, ya, di sini kalimatnya wajib dibentuk menjadi BUMDes bersama paling lama 2 tahun terhitung sejak PP ini diundangkan. PP ini diundangkan itu pada bulan Februari tahun 2021. Artinya ini hanya punya waktu sampai Februari 2023. Jadi kalau tadi Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan agenda bulan ini begini, bulan ini begini, saya kira sudah tepat. Karena tadi saya kira penetapan akhir itu targetnya bulan Agustus tadi ya, bulan Agustus, sehingga ini sudah tepat sekali sebelum masuk tahun 2023 sudah menjadi BUMDes bersama. Model BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 bersumber dari modal bersama desa-desa dan modal masyarakat desa. Nah, ini nanti yang perlu kita diskusikan ya. Di pasal-pasal berikutnya, karena tadi apakah ya, ada pertanyaan apakah dengan terbentuknya ini kemudian desa-desa wajib menyertakan modalnya, itu seperti itu, atau hanya yang bersumber dari dana bergulir. Nah, ini nanti kita diskusikan. Kemudian modal masyarakat desa bagaimana dimaksud pasal ayat 2 berasal dari yang modal masyarakat berasal dari keseluruhan aset
Pemberdayaan Masyarakat ex-PNPM yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama. Jadi ini mandat ini masih sama sesuai dengan PTO. PTO PNPM kan ini menjadi milik bersama. Kemudian ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUMDes bersama yang dimiliki desa atau bersama desa sebagaimana dimaksud pasal 39 tidak berlaku lagi bagi BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, ini penjelasannya apa ya? Di pasal 39 itu di PP 11 itu antara lain adalah BUMDes modalnya adalah terdiri dari model bersama desa-desa. BUMDes bersama. Nah, tentang ini diatur khusus, ya, diatur khusus tidak wajib ada modal dari desa-desa. Itu sifatnya adalah opsional. Maka di sini pasal 39 itu tidak berlaku. Itu loh. Jadi di PP 11 kan mengatur BUMDes dan BUMDes bersama, gitu kan? Pada pasal 39 soal modal BUMDes bersama itu adalah modalnya adalah dari penyertaan masing-masing desa. Karena BUMDes bersama itu yang dimaksud di pasal 11 itu boleh 2 desa mendirikan BUMDes bersama, boleh 3 desa mendirikan BUMDes bersama, 4 desa boleh, lintas kecamatan boleh, di dalam kecamatan boleh. Itu yang dimaksud PP 11 itu secara umum. Nah, khusus pasal 31 itu pasal 73 ini yang mengatur soal BUMDes bersama PNPM itu. Nah, ini diatur nanti di Permendes 15 tahun 2021. Kemudian BUMDes bersama sebagaimana dimaksud ayat 1 disebut lembaga keuangan desa. Itu LKD. Jadi kalau nanti tidak ada unit usaha lain, ya, dan tidak ada rencana untuk sementara belum ada rencana membuat usaha lain, maka namanya adalah BUMDes bersama LKD kecamatan apa. Jadi modalnya berarti murni dari modal masyarakat itu. Tetapi kalau ada unit lain seperti pasal ayat berikutnya, BUMDes bersama sebagaimana dimaksud itu dapat membentuk unit usaha desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi kalau kemudian nanti ada rencana membentuk usaha baru, nah itu baru ada penyertaan dari desa, penyertaan modal dari desa. Kalau hari ini belum ada rencana, tapi tetap harus dibentuk BUMDes bersama, hanya usahanya adalah pengelolaan dana bergulir, itu berarti modalnya modal masyarakat existing hari ini yang dimiliki oleh kecamatan, oleh UPK itu. Ya. Keuntungan yang diperoleh dari BUMDes bersama sebagaimana dimaksud ayat 1 yang merupakan porsi pengelolaan aset ex-PNPM Mandiri merupakan porsi pengelolaan aset ex-PNPM. Jadi keuntungannya seperti biasa itu kan ada surplus ditahan, surplus berjalan dan seterusnya itu. Nah, saya kira itu penegasan kami tentang hal-hal yang penting terkait dengan pasal 73 ayat dari PP 11 itu tentang yang mandat pendirian BUMDes bersama terkait dengan pengelolaan aset ex-PNPM. Nah, tadi saya kira oleh Pak Moderator saya sampaikan yang tersurat itu sudah dibaca berkali-kali. Berikutnya ini apakah perlu kami sampaikan karena kami menyampaikan atau kita dialog saja?
Ya, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kepala Dinas juga, oleh Pak Moderator juga tentang tata cara dan seterusnya itu. Ya. Bahwa tadi disinggung oleh Pak Moderator pembentukan pengelolaan dana penduduk dan Bumdes itu dibiayai oleh UPK, pengelolaan dan sebagainya. Ya, ini saya kira dengan terbitnya Permendes 15 ini tereliminasi atau kekhawatirannya tidak ada lagi lah paling tidak. Karena di pasal berapa itu pengelola kegiatan XPNPM harus masuk dalam kepengurusan. Jadi ada mandatnya harus masuk. Jadi tidak usah khawatir teman-teman itu kemudian nanti disingkirkan oleh ini dan sebagainya itu tidak, saya kira tidak ada. Oke, saya kira dialog saja supaya kita bisa lebih mengeksplor kegelisahan daripada Bapak Ibu sekalian. Baik, dibagi menjadi tiga penanya aja dulu ya, biar itu ya. Baik teman-teman, silakan yang kalau ada yang mau bertanya, satu Pak Mahmudin, satu lagi Pak Maman, satu lagi mana? Dari perempuan? Ya, sambil berjalan ya, Pak Maman dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Salam hormat, salam ketemu lagi Pak Nur Hadi. Beliau pendekar pembela UPK dulu, penyempurna pendapatan upah UPK dari 500 menjadi UM. Terima kasih. Kami pasti punya penghasilan dengan layak. Pada kesempatan kali ini mungkin saya ngulas dari depan dulu lah Pak ya. Kalimat yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Hadi. Sebenarnya UPK itu tidak ada yang khawatir tidak terjadi PNPM. Tapi kita bercerita kronologis pengelolaan dana yang disampaikan beliau Pak Diman. Memang ini bahasa yang indah bahwa kami melaksanakan tugas amanah ini bertanggung jawab kepada masyarakat, tidak bertele-tele. Dan jujur dulu pidatonya Pak Bibit waktu ada expo PNPM dana itu kalau itu kami masih gaji 150, ada yang 300, ada yang 500 Pak. Saya sering didomai fasilitator. Itu beliau menyampaikan modal UPK hanya kejujuran. Ini satu bahasa yang indah bagi kami. Tapi di ujung pangkal 2014 ya waktu itu ketika pasca memang terjadi angin ribut yang tidak jelas. Fasilitator kecamatan lari kemana-mana dan sebagainya. Muncullah erata. Dana bergulir ini aman, baik kan? Dan berjalan setelah erata ada aturan lagi waktu itu SK 3 Menteri ya kalau itu yang harus memilih PT terus PBH dan apa lagi sebenarnya koperasi. Itu pun tidak jelas penawaran, momen tidak indah dan kebetulan ini posisinya menuju kepada pemilu 2024. Jadi ada maratonisme yang luar biasa mereka. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Diman, ini ada aturan kok nggak ada DOK, ini ada aturan kok nggak ada para pelaku pendampingnya. Terus ini gimana? Tahu-tahu kami harus transformasi. Tahapan itu harus dibiayai siapa? UPK, swadaya masyarakat atau pemerintahan lokal kayak desa gitu. Di daya luhur pun tadi ini mewakili UPK yang kurang beruntung kayak kepala desa sudah ngomong, ngapain kamu ngurusin transformasi UPK lagi bangkrut kan gitu. Saya jawab sih bikin banget siapa orang gue gitu. Nah ini dilematis bagi UPK. Satu sisi
kami sudah seharusnya berpikir bagaimana tutup tahun 2021 ini indah. Jadi ya lagu keindahan ini harus didengungkan pas tanggal 31 Desember. Tapi hari ini saya harus bertemu dengan saya, jujur saja. Saya kadang-kadang kalau bertemu dengan baju yang sifatnya auditor kayak gitu ya, maaf pimpinan lah, saya hormat banget gitu loh. Tetap gue UPK salah ya. Jadi tangannya kemerutuk deg-degan, nulis 5 jadi 4, nulis 4 jadi 1 kan gitu. Nah, maksud saya setelah pasca 2014 memang manajemen UPK harus muncul sebuah kearifan di lokal. Bagaimana kita jadi pelayan yang baik kepada pemerintahan tingkat desa. Jujur waktu itu saya diarahkan untuk menyelesaikan pajak desa. Apakah ada aturan? Tidak ada. Itu apa kepala desa? Pinjam buat bayar pajak. Saya harus lunas besok gitu. Nah ini saya harus layan juga dengan A, B, C, D. Itu kan tidak ada. Tapi tiba-tiba hari ini datang sesuatu yang harus mengatur dan kayaknya waktunya tidak cukup Pak. Tidak cukup untuk kami membenahi. Loh, waktu dulu saya ingat Bu Yanti ngundang ke UPK, waktu itu Pak Bandiono kasihnya, ketika ada kesalahan terkait pengelolaan dana hibah ini, UPK sebagai ketua dan penandatangan dana hibah siap masuk penjara. Akhirnya Kabupaten Cilacap dipimpin Kang Diman, orang asing tanda tangan hibah itu. Ini semalakama Pak. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya ya bukan mimpi ya Pak. Jadi waktu malam-malam ya nulis si jenengan masyarakat yang pasti diatur. Aturan ini ada yang sifatnya todor dan badan. Nah, hari ini semi todor, ya semi badan abu-abu. Karena apa? Aturan ini luar biasa sekali. Karena yang membuat Profesor Dr. Nur Hadi SHD, memang gitu kira-kira. Saya nggak mungkin bisa pintar Pak Hadi kan gitu. Tapi bagi saya, ada yang ini ketika Pak Hanu di itu tanggal 10 bagian dari luar inspektorat itu tekan penerima manfaat mana manfaat benar pada enggak banyak. Nah ini satu yang harus diberi ruang karena 2014 sampai 2021 ini bukan berbicara tulisan Pak, berbicara nyata di lapangan. Kebetulan nyata di lapangannya uang, bukan apa uang. Sehingga yang selanjutnya yang saya tanyakan sama tadi apresiasi dengan Pak Diman bahwa aturan pasti akan ada pengantar dan pelaku serta ada biaya. Saya kemarin di depan lembaga menyampaikan ini. Aku orang perang. Kalau 3 hal tidak saya miliki. Yang pertama alat perang, yang kedua amunisi biaya modal perang itu, yang ketiga pasukan. Sama dengan ini. Kalau kita tidak kompak bagaimana menyusun persiapan transformasi ini, tidak jelas asetnya dan istilahnya kita tidak punya amunisi yang baik juga, jangan coba-coba di hadapan rektoratku pernah lewat dengan teman ya, wah corek doa itu abang aku kata Pak Hanum, enggak akan yang enak ini masyarakat tenang kan pemeriksaan dengan hibah beda. Lah, si membedakan pemeriksaan apa pada berbagai kok salah kan benar gitu. Nah ini Pak Nur mungkin butuh pencerahan, enggak takut kan? Pertama butuh desain keindahan, jangan terburu-buru Pak. Saya juga manusia yang banyak dosa lah kan gitu. Terus yang selanjutnya, tadi saya sudah dengar ketika Pak Kadis membaca UPK yang tidak sehat. Jadi saya jujur saja tidak sehat kan. Jadi ketika dinyatakan tidak sehat secara keuangan, nasibnya apa? Apa tetap ditransformasikan jadi bumdesma atau diluiditas atau di apa bahasanya dibekukan sama uangnya jadi es bekukan gitu lah. Maksudnya orang bekerja lagi kan gitu kayak tadi lah bla bla bla. Nih
mungkin Pak Nur bisa menceritakan. Terus yang selanjutnya tentang nanti mungkin ini yang sangat penting sekali. Saya kemarin menyaksikan beberapa hari ada demo Undang-Undang Cipta Kerja PP 11 ini Pak Kadis, dan buruh menolak terkait tidak kelayakan upah buruh baik kayak di seluruh Indonesia untuk jadi. Dan hebatnya UPK untuk Cilacap juga, saya masih ingat perjalanan rakor ke Kesugihan yang bertempat di lapangan udara ini. Waktu itu Pak Kadis bilang monggo UPK berjuang sebelum PP ditandatangan. Ya ketika sudah diberlakukan, apa wahnya tuh terima Pak, siap pimpinan, mudah waktu harus diapakan awal kan? Terima PP 11 pasal 73 tadi yang diterangkan Pak. Lanjut, Cilacap inisiatif dengan indah karena kan kebetulan optimal bicara setahun. Loh, kita mau apa petunjuk teknis ya, nomor bisa mengalami kan gitu. Ya akhirnya di saat ini muncullah Permen Desa nomor 15 2021 dengan ada tahapan transformasi itu yang mana saya kebetulan tidak begitu membaca bulan ini yang jelas UPK melakukan istilah pendataan aset yang nantinya dilaporkan kepada bupati atau wali kota dan dilanjutkan interview oleh inspektor. Nah, ini pun perlu penjelasan kayak apa sebenarnya terpilih dari inspektor. Kalau memang bombong PK yang melas, statusnya sisi ketua, sisi sekretaris bendahara, kayaknya itu berlaku dari kepanitiaan yang tidak kuat sebenarnya. Pegawai apa sih aku janjinya ketua, sekretaris bendahara, panitia Agustus atau panitia apa kan gitu. Memang kami terima itu. Ya, ini mohon ada. Yang selanjutnya inkonstitusional terkait PP 11 ini di mana? Karena ini katanya harus ada berjalan dengan bersyarat, diterima dengan bersyarat. Nah sehingga kalau memang ini inkonstitusional, belum konstitusional, jelas ditangguhkan dulu yang harus diuji dengan kelayakan. Nah, tapi kalau ini tidak berlaku juga jalan, ya memang jalan, nggak apa-apa kok. Sekarang juga kita oke lah kan, Kabupaten Cilacap dengan happy-nya sekarang kalimatnya kita sayonara PNPM lah menuju ke desa. Tapi kalimat ini ya mohon ada kata-kata yang indah sehingga kajian Permendes ini yang 15 juga menjadikan tinjauan. Yang selanjutnya ketika ada Permen Desa yang dikeluarkan oleh Menteri, seolah-olah seharusnya kami ingin mendengar ada perda enggak atau ada apalah yang bisa karena otonomi pasal atau undang-undang otonomi daerah tidak dihapus Pak Nuradi. Ya, semoga Pak Nuradi jadi malaikat kami Pak hari ini. Terima kasih, saya tidak takut UPK. Selamat dan Cilacap baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu Pak Nurhadi, pertanyaannya Pak Sodirman itu suasana batin dari meskipun saya tangkap Pak Nurhadi melempar kayaknya susah kan begitu kalian. Bukan suasana batin mungkin Pak yang harus kita tanyakan karena susah itu dijawab. Tapi bagaimana kalau saya berpikir begini, seluruh kebijakan yang dilangkah oleh pemerintah, saya yakin berdirinya bagus. Dia pasti dengan kepentingan dalam tanda petik tadi itu bahasanya Pak Nurhadi itu dalam rangka memberikan jaminan, memberikan legalitas hukum begitu kan bahasa itu. Tapi kalau ditanya harinya teman-teman sudah keluar dua tadi Pak Sodirman sama Pak Maman gelisah banget. Jadi mungkin malam ini harus ada namanya workshop capacity building, harus ada hasil. Kalau dulu kita lama dengan lagu-lagu menunggu, saya masih ingat betul itu mana payung hukum, mana payung hukum, mana payung hukum sudah keluar hari ini payung hukumnya namanya PP 11 2001 yang turunannya adalah apa tadi Permen Des 15. Hanya ini sekaligus uji bagaimana
begitu masuk masa peralihan baru disebut saja tarik-tarik begitu, ada berapa ayat gitu. Nah mungkin dari situ kelihatan yang saya tanya bukan suasana batin, tapi kalau saya mewakili BKAD, kalau tadi Pak Maman mungkin suara hati berbeda. Kita di BKAD punya forum, mulai dari kabupaten, provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Dan saya juga berkali-kali, saya tidak ikut, berkali-kali ada upaya menghadap ke Kementerian Desa untuk mengupayakan bagaimana pemikiran-pemikiran BKAD itu masuk. Kalau saya lihat dari keseluruhan yang tadi kita ikuti itu banyak kurang mengakomodir bahasa-bahasa dari BKAD. Mengapa kalau saya salah? Jadi saya dapat laporan juga bahwa sudah ada upaya-upaya sampai Pak di mana Pak materi Pak Yusril juga sampai begitu. Itu sampai begitu katanya, saya nggak ngerti Yusril benar apa tidak, saya nggak ngerti, nanti bicara tadi sampai. Artinya pertanyaan saya, kalau di Permendes 15 tadi di pasal 10 ada jaminan tentang sebutlah masa depan pengelola dana bergulir, itu ada jaminan jelas di pasal 10. Tapi saya tidak melihat jaminan untuk yang BKAD. Ini pertanyaan saya, di mana jaminan katakanlah bagi mereka yang masih semangat, atau saya sudah cukup umur lah, sudah puluhan tahun bersama BKAD. Artinya kalau tadi Pak Kepala Dinas juga saya ikuti di sini lembar dari lembar gitu, ada semacam bahasa menunjukkan bahwa nanti BKAD bisa menjadi direktur utama, kira-kira begitu. Pikiran saya kalau BKAD itu 3 orang apa direktur utama semua. Nah, yang 2 itu bagaimana? Kira-kira kita mungkin yang harus kita semacam simulasikan malam ini. Walaupun tentu kalau saya berpikir tetap positif bahwa semuanya saya yakin nanti akan baik. Hanya mungkin Pak Nuradi bisa menyampaikan biar terdengar di kita lah bahwa masing-masing ada semacam peluang yang sama untuk kemudian membangun apa itu tadi Bumdesma yang namanya ya, PNPM sudah kita lewati, kita masuk fase Bumdesma. Kalau hanya seorang demi seorang mungkin selesai lah ya, tapi di sini kan ada tim Pak, termasuk tadi ada tim verifikasi misalnya. Kalau misalnya ada jabatan manajer begitu, nanti tim verifikasi 3 orang, apa manajernya akan 3 orang ya, udahlah yang konkret saja nanti kira-kira solusinya bagaimana. Terima kasih Pak Nurul Hadi dan mohon izin Pak Kepala Dinas saya menyampaikan itu biar ada gambaran nanti setelah kita pulang ke rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak tenaga ahli dari Mendes, Mas Hormati. Nama Pak? Nama dari? Nama saya Muhammad dari Kaunatan, BKAD Kaunatan. Bapak-bapak yang saya hormati, langsung saja saya rasa sudah banyak yang disampaikan oleh beliau tadi dari Cimangu dan juga Cipari kalau tidak salah tadi ya. Cuman kenapa? Ya, dari Cipari. Oke, jadi mungkin di sini saya menyampaikan sedikit bahwa proses peralihan atau transformasi dari SPNPM ke Bumdesma ini kan keputusan yang paling tinggi itu kan di MAD. MAD itu sendiri melibatkan dari beberapa kades, di mana bahwa kades itu kan punya jabatan politik. Yang dikhawatirkan adalah mungkin dari teman-teman BKAD atau lembaga yang lain itu bahwa nantinya adalah atau bahkan mungkin UPK pun punya pemikiran yang sama bahwa setelah menjadi Bumdesma itu nantinya itu kepentingan politik daripada kades itu lebih besar, lebih kuat kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan pasal 25 Pak. Pasal 25 dari Permendes nomor 15.
Di sana disebutkan antara lain bahwa dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan DBMX PMPG menjadi Bum Desa Bersama, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah setempat. Ini juga mungkin akan berakibat kepada politik itu tadi, Pak. Mungkin itu yang menjadi kekhawatiran bahwa nanti pengalihan personil itu mungkin lebih kepada kearifan lokal, tetapi nuansa politik itu mungkin ada gitu, Pak. Jadi mungkin itu juga yang perlu digarisbawahi, kemudian diantisipasi oleh kita semua. Itu mungkin, Pak, yang kami ingin sampaikan. Kemudian mungkin berkaitan dengan Binwas, ini mungkin 2 kali Kabupaten diuntungkan, Pak. Di waktu yang kemarin itu diuntungkan sebab ternyata dari dinas ada kegiatan mendadak di Desa Kabupaten Lor. Kemudian yang sekarang ada juga kegiatan yang juga mendadak. Ya, mudah-mudahan dengan keuntungan ini kami bisa mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kedepannya di dalam disempatkan Binwas kepada kami bisa mempersiapkan yang lebih baik. Itu kita kira-kira Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kegabungan reformasi ya. Artinya ada tahapan review inspektorat pembukaan kami berdasarkan PRO. Kita lihat mbok versinya inspektorat dan versi yang berbeda hingga mereka menyalahkan email disalahkan oleh inspektorat kan menakutkan ya. Dan nanti mau ketumpangan ya, tumpangan menahan besarnya ini yang dikhawatirkan. Tidak usah seperti itu. Jadi ya mungkin sebelum itu nanti Pak Tenor ya. Iya, dan inspektorat terus tahapan jangan terburu-buru ya. Terus ada putusan undang-undang cipta kerja ditunda ya, tapi diperbaiki inkonstitusional. Artinya tidak terburu-buru bersyarat sebelum diperbaiki, berarti kan dia diperbaiki dulu undang-undang kerjanya baru diberlakukan seperti itu ya. Ya walaupun Menteri Erlangga menyatakan tetap berlaku ya. Namun sama lah cuma kedudukan BKD malam ini diperjelas ya. Iya. Dia memberitahu penonton kekhawatiran intervensi politik. Ya, hidup di Indonesia memang tentang politik. Ya, jadi belum tahu seramai politik. Ya. Oke, monggo silakan Pak Nurul Hadi. Terima kasih. Langsung pertama dari Pak Maman tadi ya soal kegelisahan terkait dengan banyak persoalan tadi. Sedikit kami sampaikan bahwa proses munculnya Permenkes 15 itu sebetulnya sudah lama dilakukan pembodohan. Jadi Kementerian Desa di tahun 2016-17 itu sudah melakukan beberapa kali workshop dengan beberapa pihak. Itu terkait dengan pengelolaan dana XPTM. Jadi kebetulan saat itu saya masih di Konsultan Nasional Pengembangan Program. Saat itu saya juga sudah membahas soal ini. Jadi sudah dari tahun 2016 itu di Kementerian Desa sudah dibahas. Itu. Nah, kemudian draft itu sudah jadi di tahun 2018 sudah jadi ketika Pak Menteri Eko
Cuma Pak Menteri Eko saat itu tidak berani melanjutkan karena masih takut kegaduhan. Itu, jadi kegaduhan yang mungkin dia sendiri tidak paham. Kalau Pak Eko kebetulan memang tidak paham soal UPK. Gitu. Nah, begitu Pak Menteri Halim ini, Gus Halim, kebetulan beliau adalah mantan ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, dan dia sering sidak, sering kunjungan ke UPK di Jawa Timur, sehingga dia begitu ada PP 11 yang memandatkan tentang transformasi UPK itu ya kemudian memerintahkan jajarannya untuk segera merumuskan permendesnya. Jadi sebetulnya kajian-kajian soal ini sudah lama, termasuk dulu ada surat tripartit kalau tidak salah ya, pilihan kelembagaan pasca program itu ada koperasi, ada PT, atau juga ada badan usaha seperti itu ya, badan hukumnya dan sebagainya. Ya, permohonan di badan hukum saat itu. Nah, itu kajian-kajian itu sudah lama sebetulnya, cuma memang baru momennya itu ada PP 11 ini, pasal 73 ini, kemudian Menteri segera menseriusi persoalan itu. Dan kajian ini sudah berkali-kali ketemu dengan paguyuban UPK, ada di Jawa Timur, ada luar Jawa, dan sebagainya. Kementerian sering ditangomi, sering mendapat tamu, termasuk saat itu dari Cilacap ya, Kebumen kalau tidak salah 3 kali sudah ke Kementerian Desa. Nah, saya ketemu Pak Kepala Dinas ya, dengan Mas Udin, terus dengan Mas Mahmud saat itu ya, itu juga dalam rangka menyalurkan aspirasi itu. Nah, karena gini Pak Maman, Kementerian Desa itu tidak mengelola Cilacap saja, gitu, tidak mengelola Jawa Tengah saja. Kita akui UPK yang berkembang bagus itu ada di Jawa Tengah, kita akui, ya, kita tentang. Dan Jawa Tengah salah satunya Cilacap itu yang bagus. Itu. Nah, kita itu mengatur Indonesia Raya masalahnya. Ya. Ya. Kita itu kementerian itu mengatur Indonesia Raya. Ya. Maka di sini ada ketentuan yang ditransformasikan dari UPK Bumdesma adalah kategori sehat. Itu seperti itu. Nah, di luar Jawa Pak, sudah banyak yang bubar, sudah banyak berguguran. Bubar Pak. Wong begitu, mohon maaf, saya di Kalimantan Tengah itu 5 tahun. Ya. Itu kabupaten yang saya dampingi dulu dari 7 kecamatan, satu kabupaten dijalankan nggak balik. Jadi pengurusnya sangat kesulitan. Yang satu hilang karena dimakan oleh pengurusnya menggunakan kelompok fiktif 1,8 miliar dari 3 miliar. Itu terjadi di Pak, itu di UPK dampingan saya saat itu. Kalau saya saat itu, waktu yang saya masih di sana, itu UPK terbaik padahal. Yang lain ada tunggakan, ini tidak ada tugaskan dana 1,8 miliar. Sekarang masih di penjara di Palangkaraya. Maka dari Pak Maman, kita itu di Kementerian itu mengelola UPK Indonesia Raya. Jadi dinamika persoalannya itu luar biasa. Maka dari ini Permendes ini sudah sangat moderat sekali. Karena satu yang ditransformasikan adalah yang memang potensial berkembang, yaitu kategori sehat. Yang kedua yang tidak sehat bagaimana? Ada
ada solusinya itu Pak. Di penanganan masalah asal berapa tadi? Ya, itu di dalam rangka penyelesaian masalah pemerintah kabupaten kota, mandatnya adalah pemerintah kabupaten kota. Satu, melakukan audit investigasi. Kenapa desa ini tidak sehat? Apakah memang masyarakat yang tidak mau mengembalikan dana bergulir, atau karena ada persoalan-persoalan salah tata kelola? Kalau sudah salah tata kelola ini kan humannya Pak, manusianya. Karena ada yang masyarakatnya bagus Pak, tapi human resource dari UPK itu sendiri, SDM UPK itu sendiri yang menyalahgunakan, itu banyak sekali di daerah-daerah luar sana. Itu audit investigatif. Yang kedua, restrukturasi modal. Bisa nggak kabupaten itu menambahkan modal UPK itu sendiri? Entah sifatnya mungkin penanaman saham atau apa itu, kabupaten itu diminta untuk melakukan restrukturasi modal. Yang ketiga, restrukturasi kepengurusan. Jadi kabupaten berhak untuk mereshuffle pengurus-pengurus UPK. Itu misalnya seperti itu, ketika itu terjadi persoalan-persoalan. Kemudian pembinaan tata kelola kelembagaan. Nah, kemudian pembinaan. Nah, batas dari pembinaan penanaman modal ini adalah 2 tahun. Ketika kabupaten setelah sudah melakukan restrukturasi modal, sudah melakukan investigasi, sudah melakukan pembinaan, tidak berkembang, yaitu bisa ditutup. Itu salah satu solusinya seperti itu Pak Muhammad. Jadi kalau dari luhur UPK-nya kayaknya ketuanya sehat. Ketuanya sehat. Pengurus UPK-nya sehat juga. Atau masuk angin bilang. Itu nanti ini kebijakan Bapak Kepala Dinas nanti. Apakah ya lebih baik minta restrukturasi modal Pak Maman? Loh, ini mandatnya itu Pak. Itu. Kemudian tadi terkait dengan ada regulasi Permendes tapi tidak ada operasionalnya dimandatkan ke UPK. Itu ya kira-kira pertanyaannya. Nah, ya karena Kementerian Desa tidak punya uang juga untuk membiayai itu. Loh, banyak Pak. Tidak semua regulasi itu diikuti dengan pendanaan. Contoh, ya Permendes tentang musyawarah desa misalnya. Apakah kemudian kementerian menyiapkan dana untuk musyawarah desa? Tidak ada juga. Kemudian ada Permendes tentang pendirian BUMDes. Apa kemudian kementerian menyiapkan dananya untuk mendirikan BUMDes? Tidak juga Pak. Jadi banyak sekali regulasi yang tidak diikuti pendanaannya. Itu. Jadi itu. Terus kemudian ada semacam yang menganggap bahwa PP 11 ini belum sah, gitu ya, karena masih dalam proses judicial review JR ke Mahkamah Konstitusi. Ya, saya tahu ada suratnya itu memang, ya. Temanggung tanggal 10 Agustus kalau tidak salah. Ya. Kemarin mengajukan judicial review ke MK itu yang meminta Yusril untuk menjadi penasihat hukumnya. Tapi sampai hari ini prosesnya sampai mana? Saya belum tahu. Ditolak. Ya kalau ditolak berarti tidak berlaku. Berarti yang berlaku adalah PP-nya. Nah, itu saya kira seperti itu. Terus kemudian terkait dengan butuh waktu, ya tadi soal waktu kami sudah sampaikan. Dari tahun 2014 sampai sekarang itu sudah 7 tahun. Ya.
sudah 7 tahun proses ini berjalan, ya. Saya kira ini sudah cukup waktu untuk menetapkan itu di situ. Jadi sekali lagi teman-teman Cilacap ini karena pengelolaannya saya lihat kategorinya baik, pengurusnya juga soleh-soleh semuanya, ya. Sehingga tidak ada niatan melakukan penyimpangan dana, membuat kelompok fiktif atau dan sebagainya. Sehingga baik, saya kira harus diapresiasi Pak Kadis. Karena mohon maaf, di kabupaten-kabupaten luar Jawa itu paling separuh Pak dari satu kabupaten. Dan ini harus diatur secara keseluruhan, gitu, supaya tidak terus-menerus teman-teman itu tidak ada kepastian hukum. Dengan adanya ini maka karena Bumdes bersama adalah badan hukum, sudah jelas itu. Jadi begitu nanti ada Perkades menetapkan ADART-nya, maka secara resmi sudah menjadi badan hukum. Itu saya kira dari Pak Maman. Kemudian Pak Mahmudin, ya, ini kebetulan teman saya juga dulu sejak tahun berapa kita nggak jumpa ya Pak Mahmudin, ya. Zaman masih susah-susah, masih dia belum jadi PNS, saya juga masih nganggur. Sekarang dia jadi kepala sekolah, jadi ketua BKAD, jadi itu kalau menjadi kepala sekolah ketua partai lah. Saya tahu itu nafsu partainya itu tinggi misalnya. Itu soal ya forum BKAD mungkin ini kurang Permendes 15 kalau penilaian Pak Mahmudin kurang mengakomodir suara-suara BKAD. Ya mungkin karena suara BKAD selama ini tertutupi dengan suara mereka, sehingga tidak kedengaran. Ya. Pernahkah BKAD menyampaikan pandangannya ke kementerian? Forumnya ada. Ya, tapi menyampaikan ke sana enggak? Pernah ya? Cuma nggak didengar. Nah, kurang didengar. Suaranya terlalu lirik. Ini karena yang setiap hari teriak itu PK. Itu. Ya. Nah, soal status teman-teman BKAD di sini saya kira itu kearifan lokal saja. Itu silakan dirembuk di dalam proses penyusunan ADART. Karena kekuatan tertinggi itu nanti di sini, Pak. Konkretnya berarti kalau misalnya langsung konkret aja ya. Kalau 3 nanti berarti ada direktur utama, ada wakil direktur, itu kan bisa begitu. Di sini tidak ada, Pak. Kalau struktur sudah dikunci di situ. Ada direktur utama, kemudian direktur unit usaha. Direktur utama, kemudian direktur unit usaha. Direktur usaha kalau di sini kalau tadi opsinya Pak Kadis adalah misalnya tetap umumnya jadi direktur BBSD ya, BPN ini. Kemudian kalau mendirikan usaha baru, silakan memilih direktur lagi. Kira-kira begitu. Kemudian dari direktur ada manajer keuangan, ada manajer mungkin ada manajer perguliran, ada manajer verifikasi, ada manajer apa. Itu yang jelas itu silakan itu disepakati melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi sesungguhnya pentingnya itu nanti di situ, di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu bagaimana Bapak Ibu menyepakati dalam hal-hal persoalan seperti itu. Ya. Tidak harus diakomodir semuanya, tapi lebih baik semua terakomodir. Itu aja. Nah, soal kegelisahan lain, ini misalnya direktur utama kan di tempat lain misalnya ada yang BPK yang jadi direktur utama karena tidak ada usaha lain, sehingga direktur utama tetap dari OPK misalnya, yang hanya dibatasi 2 periode misalnya. Nah, 2 periode itu sekarang terhitung berarti mulai periode pertama 5 tahun, periode kedua 5 tahun, nanti 10 tahun. Kalau Bapak Ibu masih umur 45 tahun hari ini, maka
di periode kedua masih umur 55. Sebetulnya masih produktif ya, masih produktif untuk 55. Karena Pak Mahmudin usia 55 aja masih kayak anak muda. Saya biasa jadi roti biar biasa jadi. Oh jamilah ya. Ya, jadi soal produk, nah itu bisa saja nanti rolling atau apa itu silakan saja kebijakan masing-masing. Beralih posisi misalnya tadi dari utama menjadi direktur pemilihan atau menjadi staf misalnya. Nah, yang dibatasi umur itu kan hanya ketua atau direktur utama, terus kemudian pengawas dan penasehat. Yang lain adalah mengikuti aturan ketenaga kerjaan, undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang ketenaga kerjaan berapa tahun usianya? Nah itu silakan dilihat di undang-undang nomor 23 tahun berapa itu undang-undang ketenaga kerjaan. Ada, itu ada di sana ada dan sebagainya mengikuti aturan undang-undang ketenaga kerjaan. Nakal, ya. Mungkin bisa bersama dengan nakal. Oke, saya kira dia ngomong mudah ya, silakan nanti merumuskannya seperti apa. Kemudian dari Pak Muawan ya, Pak Munawar BKAD Kalimantan, ya ini soal politik ya. Ya mungkin itu persepsi saja Pak. Jadi kekhawatiran mungkin khawatirnya itu kades itu bermain politik sehingga dengan mudahnya itu menurunkan pengurus BUMDes dan sebagainya, kekhawatiran seperti itu. Saya kira tidak kesana. Ya. Mungkin itu hanya persepsi saja ya soal seperti itu. Nah, yang kita harapkan adalah bagaimana Bapak Ibu nanti dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu di sana disusun bagaimana, kan strukturnya jelas. Dewan pengawas misalnya, dewan pengawas itu mungkin bisa dari BPOBK sekarang misalnya. Kemudian dewan penasehat, mandatnya di sini adalah kepala desa. Kepala desa itu nanti jadi badan pengawas, tapi juga tidak harus seluruhnya. Keterwakilan kepala desa tidak cukup. Karena kalau tadi misalnya di Purworejo ada 55 desa, nggak mungkin badan pengawasnya itu 55. Dewan penasehat itu 55 orang, itu tidak mungkin. Tapi kalau di sini hanya sekitar 10, 16, paling banyak 17. Nah itu silakan aja diatur secara bergiliran atau bagaimana, tapi tidak harus seluruhnya. Tidak harus seluruhnya. Dewan penasehat itu misalnya dipilih ketuanya kepala desa A, sekretaris kepala desa B, kemudian 3 saja cukup. Itu. Saya kira itu. Nah, bisa saja kalau memandatkan ke orang yang karena kepala desa nggak ada yang mau misalnya, ya udah menyerahkan pengawasannya ke SPND BKD itu silakan. Yang penting silakan bagaimana diatur di anggaran dasar. Nah, supaya kekuatan dewan pengawas juga tidak terlalu tinggi, ya bagaimana cara mengaturnya di anggaran dasar itu sendiri. Dibatasi haknya, dibatasi kewajibannya, dibatasi kewenangannya. Itu aja problemnya di situ. Tidak perlu mendominasi karena kekuatan tertinggi adalah musyawarah antar desa. Sekarang yang mau menyusun draft anggaran dasar siapa, yang mau menyusun anggaran rumah tangga siapa, yang mau menyusun permakades peraturan bersama kepala desa itu juga siapa, itu silakan di tim kecamatan masing-masing atau mungkin dikoordinir di sini misalnya supaya ada keseragaman, nanti tinggal di review masing-masing kecamatan
Saya kira gitu. Yang lain Pak? Penguatan Pak, penguatan. Artinya konkretnya begini tadi, kami mohon lebih tegas begitu. Tidak harus semua diakomodir, tapi sebaiknya diakomodir semua. Ketika tim verifikasi ada 3 orang, terus kita ingin, karena mereka juga kerja-kerja yang luar biasa, terus kita ingin masukkan ke manajer, boleh tidak dalam satu manajer itu nanti ada wakilnya atau apa istilahnya yang kita akomodir, boleh tidak nanti dimasukkan ke anggaran dasar, bahasa itu. Silakan aja diatur di anggaran. Artinya bisa. Silakan aja. Bapak Ibu, ini sudah ada solusi kalau seperti ini. Berarti tinggal kita berupaya di perusahaan yang anggaran dasar Ya. untuk akomodir teman-teman. Ini kan itu. Ya. Oke, terima kasih. Intinya seperti itu. Sesuai kebutuhan. Itu. Clear Pak, terima kasih Pak, bisa tidurnya nanti. Iya. Betul, betul. Kekuatannya itu, kekuatan ini nanti adalah peraturan bersama kepala desa, ya kan? Nah sekarang peraturan bersama kepala desa tentang pemberian BUMDes, tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu. Nah, yang perlu disusun oleh teman-teman semuanya adalah draftnya sekarang. Dan kalau merujuk pasal berapa itu bahwa untuk tentang ini itu bisa merujuk kepada PTO, petunjuk teknik operasional 10 ya, tentang dalam bergulir itu kan ada di situ. Atau sesungguhnya yang sekarang punya SOP itu silakan dipadukan ya, anggaran dasar anggaran rumah tangga antara peraturan ini sama yang existing berlaku di Bapak Ibu sekalian. Yang lain? Masih ada? Ayo. 1, 2, saya. Bapak, saya Iya. jam 12 tak layani kok. Satu putar lagi ya. Berarti 2 ya. Iya, buka mic-nya ya. Pak Bu Yudri. Kan satu poin saja terkait penyertaan modal. Tadi oleh Pak Nurul tadi disampaikan bahwa penyertaan modal dari pemerintah desa ini dilakukan apabila ada usaha baru. Kalau kita cermati di pasal 73 ayat 2, modal BUMDes bersama itu bersumber dari modal bersama desa-desa dan modal masyarakat desa. Itu artinya modal yang ada di UPK saat ini dan ada penyertaan modal dari pemerintah desa. Kemudian di ayat 4, ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUMDes bersama yang dimiliki desa atau bersama desa-desa tidak berlaku bagi BUMDes bersama. Ini artinya yang tidak diatur hanya besaran kepemilikan modalnya saja, tapi penyertaan modalnya kan tetap wajib ada. Kalau kita membaca di ayat 2, yang tidak diatur hanya besarannya saja. Untuk UPK tidak diatur, tapi untuk BUMDes kawasan diatur. Kalau UPK diatur, contoh saja di Kabupaten Cilacap sudah ada 166 miliar. Kalau kita bagi 269 desa, satu desa penyertaan modalnya itu 617 juta. Mampukah setiap desa menyertakan modal 617 desa? Nah ini yang besarannya saja yang tidak diatur Bapak. Menurut saya, terima kasih. Saya Sugeng dari UPK Pucung. Yang pertama, sebelumnya mohon maaf, sebelum berbicara tentang penyelamatan aset, tentunya naif bagi kami apabila nasib kami juga belum tentu selamat. Pasti kita memikirkan nasib kita dulu, baru memikirkan penyelamatan aset dan lain sebagainya. Saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan Pak Diman terkait dengan postingan
menyelamatkan aset UPK sebesar sekian triliun. Kalau bahasa gaulnya selama ini memang kita sudah berusaha menyelamatkan. Kemudian tiba-tiba ada yang mengaku menyelamatkan. Kalau bahasa gaulnya, hello, kemana saja Anda selama ini? Seperti itu. Tiba-tiba ada pengakuan seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi Pak Nurul Hadi obrolan di belakang yang juga barusan menyampaikan bahwa untuk masa kerja pengurus dana bergulir itu saya ingin jelaskan kalau nanti saat penyampaian di musyawarah antar desa sosialisasi harus satu pemahaman. Jangan sampai dari Kemendes tadi menyampaikan seperti itu, tapi nanti tim sosialisasi, mohon maaf ini teman-teman UPK, kadang-kadang agak sedikit mandar, terutama dari zaman alergi dengan yang namanya TA dalam tanda kutip. Itu penyampaiannya harus sama. Jangan sampai nanti disampaikan di forum itu pengurus dana bergulir 2 periode 5 kali 2 itu nanti tetap akan menjadi catatan karena zaman sekarang yang namanya cari kerja susah sekali. Ada peluang seperti itu, saya yakin akan menjadi bahan catatan di hati nanti setelah 10 tahun meskipun kita tidak tahu pemerintah besok itu apakah peraturan itu berubah atau kata orang bisa saja kementerian tidak ada, tapi kan itu tetap menjadi suatu kekhawatiran. Jadi harapan kami apa yang disampaikan di sini nanti juga sama penyampaiannya sangat MAD, sosialisasi jangan berbeda seperti itu. Kemudian saya juga mewakili teman-teman yang punya inovasi, contohnya pinjaman-pinjaman di luar kelompok, ada pribadi atau instansi. Karena UPK waktu program hanya untuk mengentaskan kemiskinan, tapi setelah program tetap ada profit oriented atau mencari laba. Karena manakala laba tidak dapat saat MAD, mohon maaf, desa tidak dapat surplus, pasti nasib kita juga akan dipertaruhkan. Sehingga bagaimana caranya UPK ini mengolah dana supaya dapat surplus banyak sehingga melakukan inovasi-inovasi dalam perjalanannya untuk mencapai surplus yang banyak. Nah setelah itu ada aturan seperti ini tidak diperkenankan kembali. Jadi kami mohon jangan langsung dikat, tidak boleh, tapi ada solusi yang terbaik. Bagaimana caranya mengatasi ini? Tadi sampaikan Pak Maman, jangan tiba-tiba ada audit dari inspektorat menyalahkan dan lain sebagainya. Padahal niat UPK untuk menyelamatkan ya dana ini harus berkembang dan berjalan. Bagaimana caranya berkembang? Ya kita mengikuti pasar di masyarakat. Itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum